Baik, selamat pagi para mahasiswa. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan materi perkuliahan di pertemuan kelima mengenai teori humanistik, yaitu bahwa dalam proses belajar mengenai ada beberapa teori kognitivisme, humanisme, dan teori-teori yang lainnya. Yang kita bahas pada hari ini adalah teori humanistik. Di mana menurut dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil kapan jika si peserta didik belajar memahami lingkungan dan dirinya. Teori ini dalam rangka berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Tujuan utamanya adalah para pendidik membantu si peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing mahasiswa untuk mengenal diri mereka sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi yang ada dalam peserta didik. Belajar yang bermakna diperoleh dari apa? Jika siswa memiliki keterlibatan langsung. Belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar sosial, belajar mengenai proses belajar. Di mana menurut humanisme, teori belajar yang adalah teori belajar yang lebih melihat dari sisi perkembangan kepribadian manusia. Terus pendekatan ini melihat kejadian bagaimana manusia mengenal dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif tentunya. Ada beberapa tokoh yang menggagas teori humanistik, ada Roger Roger, di mana menurut beliau bahwa bisa membagi dua ciri belajar. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan. Belajar tidak bermakna kapan terjadi belajar jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran, akan tetapi tidak melibatkan aspek afektif dan daripada peserta didik itu sendiri. Tokoh-tokoh humanistik, menurut salah satunya Roger adalah bahwa guru memiliki peranan dalam kegiatan belajar peserta didik, ya, di mana teori humanisme sebagai fasilitator mempunyai peran aktif dalam satu, membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif. Yang kedua, membantu peserta didik dalam rangka memperjelas tujuan belajarnya. Yang ketiga, guru memiliki peran membantu peserta didik untuk memanfaatkan dorongan dan cita-cita mereka sebagai kekuatan pendorong belajar. Selanjutnya bahwa guru diharapkan sebagai fasilitator berperan aktif dalam apa? Menerima pertanyaan dan pendapat serta perasaan dari berbagai peserta didik sebagaimana adanya. Sedangkan menurut Arthur Combs berpendapat bahwa banyak guru yang membuat kesalahan dengan asumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila materinya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu, sehingga apa yang penting adalah bagaimana membawa peserta didik untuk memperoleh arti bagi kepribadiannya materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupan. Ada mampu mengkorelasikan. Menurut Arthur Combs ada 5 yang saling berkaitan, memiliki korelasi dalam pandangan psikologis humanistik. Pertama, ada keterbatasan fisik, kesempatan, kebutuhan manusia, konsep diri, serta penolakan dan ancaman. Oleh karena itu, kelima faktor itu menjadi penghambat dalam pengembangan potensi manusia. Menurut Maslow, bahwa teori Maslow dalam teori humanistik ini, individu berperilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Maslow itu membagi beberapa kebutuhan, need assessment dari kebutuhan dasar sampai dengan kebutuhan paling puncak, yaitu aktualisasi diri, ya. Pada diri masing-masing orang memiliki berbagai perasaan takut dan segala macamnya. Takut untuk mengambil kesempatan membahayakan gitu ya. Sehingga tetap di sini seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan, mandiri, ke arah berfungsi sebagai seluruh kemampuannya. Sedangkan menurut Carl Ransom Roger, ya, bahwa dalam proses pembelajaran, pentingnya guru memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan dan pelajaran, yaitu pertama, menjadi manusia, berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar tentang hal yang tidak ada artinya, apapun harus dipelajari. Siswa akan pelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ke pengorganisian bahan pengajaran berarti mengorganis bahan dan ide baru sebagai bagian bermakna. Belajar juga bisa dimaknai dalam masyarakat modern, belajar tentang proses. Sekarang prinsip-prinsip penerapan teori belajar humanistik. Pertama, manusia memiliki belajar alami. Belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran didasarkan murid. Terus belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam peroleh cara. Bisa juga belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukan secara aktif.
Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Tentunya hal ini adalah dalam belajar yang melibatkan peserta didik itu dapat memberikan hasil yang mendalam, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri tentunya. Adapun aplikasi teori belajar humanistik, teori humanistik ini menunjukkan pada ruh, spirit dalam proses pembelajaran yang mewarnai metode penelitian yang diterapkan, di mana guru memiliki peran pembelajaran humanistik menjadi fasilitator bagi peserta didik. Sedangkan guru memberikan motivasi, kesadaran, awareness mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Tujuannya pembelajaran ini lebih pada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah merumuskan tujuan belajar yang jelas, mengusahakan partisipasi aktif, peserta didik mulai kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Ini adalah salah satunya. Terus ada tujuan pembelajaran yang lain adalah mendorong peserta didik untuk peka berpikir kritis. Ya, sebagaimana sekarang pola yang dikembangkan adalah 4C, critical thinking, collaboration, dan segala macamnya. Ini memiliki korelasi yang kuat. Peserta didik didorong untuk bebas mengeluarkan pendapat. Guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pemikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tapi memberikan dorongan peserta untuk bertanggung jawab atas segala risiko perbuatan dalam proses belajarnya. Sekarang apa yang peran pendidik dalam menurut proses dalam pembelajaran humanistik? Tadi yang saya sampaikan bahwa peran guru dalam pembelajaran humanistik menjadi fasilitator bagi para siswa, bagi peserta didik. Guru terus memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dan kehidupan siswa. Yang berikutnya, guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi memperoleh tujuan pembelajaran. Sedangkan peserta didik itu sendiri memiliki peran pelaku utama dalam memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan tujuan pembelajaran lebih pada proses belajarnya daripada hasil belajar. Artinya bahwa peserta didik sebagai pelaku utama, student center yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa menurut teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua, aplikasi dalam teori ini peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, mengetahui diri pribadinya sendiri, serta bertanggung jawab tanpa mengurangi hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, dan etika yang berlaku, serta guru hanya sebagai fasilitator. Demikian tutorial pada mata kuliah ini kepada rekan-rekan mahasiswa untuk silakan melakukan tanya jawab terkait dengan teori humanistik yang belum dipahami. Silakan melalui forum maupun diskusi yang media lainnya. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat dan bisa digunakan oleh mahasiswa sebagai referensi dalam teori belajar humanistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada? Ana.